Joe kaget ketika melihat isi di dalam bungkusan yang ternyata adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Dan terima kasih sudah klik video ini. Kasus menggemparkan dari Los Angeles, California, yang dimana pelakunya itu berasal dari Indonesia. Kita langsung aja ke ceritanya. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1994, kita sebut aja namanya ini Joe. Dia senang bukan main ketika dikabari oleh pengelola gudang U-Haul Self Storage di Parthenia Street, Northridge, Los Angeles, California, Amerika Serikat, bahwa dirinya adalah pemenang lelang. Pria itu mendapatkan satu unit gudang sewaan di blok 18100 yang telah lama ditinggal penyewa lamanya. Kemudian, ia datang untuk melihat kondisi gudang dan ingin mengisi barang-barang di gudang tersebut. Setibanya ia di lokasi, Joe ini bergegas membuka rolling door gudang. Namun, mendadak hidungnya mencium bau tak sedap. Bau busuk menyeruak. Setelah diselidiki, bau itu bersumber dari sebuah box besar yang teronggok di pojokan gudang. Ketika Joe membuka box itu, bau bangkai ini semakin menyengat. Di dalam box terlihat bungkusan plastik yang berlapis-lapis, lalu diikat dengan lakban hitam. Karena semakin penasaran, kemudian Joe langsung membuka bungkusan plastik di dalam box tersebut. Joe kaget ketika melihat isi di dalam bungkusan yang ternyata adalah mayat manusia. Joe ini panik dan juga berlari mendatangi kantor pengelola gedung untuk memberitahukan apa yang ia temukan. Kemudian mereka menghubungi polisi terdekat dan gak lama polisi dari Los Angeles Police Department atau LAPD ini datang bersama tim forensik. Ketika tiba di lokasi dan saat melakukan penyelidikan, tentu aja polisi menemukan bukan cuma satu box, namun ada dua box besar yang sama ukurannya. Dan begitu dibuka, di dalamnya juga berisi bungkusan plastik berlapis yang dilakban. Para polisi terkejut karena isi box itu adalah bungkusan mayat manusia yang tentu aja sudah membusuk. Jadi, di dalam gudang itu tersimpan ada 3 mayat manusia. Polisi menduga ketiganya merupakan korban pembunuhan karena kondisi tubuh ketiga mayat itu rusak. Mayat-mayat itu sengaja disimpan di gudang agar tidak terlacak. Awalnya, polisi LAPD kesulitan mengidentifikasi ketiga mayat itu, tapi polisi mendapatkan petunjuk dari pengelola gudang berupa 2 cari kertas berupa cek yang digunakan untuk membayar sewa unit gudang tersebut. Kedua cek itu diterbitkan bank di Indonesia, yaitu Bank Bumidaya atas nama Ibu Sekartini yang beralamat di Jakarta. Satu unit gudang yang terdapat 3 mayat itu disewa 2 kali, pada 13 sampai 31 Desember pada tahun 1991 atas nama Triharto Darmawan, dan pada tanggal 11 Februari hingga tanggal 12 April tahun 1992 atas nama Syamir Tawakal. Polisi kemudian mendapat laporan bahwa sebelumnya Triharto Darmawan alias Eri ini telah dilaporkan hilang. Polisi LAPD mengetahui bahwa Eri ini mempunyai seorang kakak bernama Harnoko Dewantoro alias Oki, yang juga tinggal di kawasan Los Angeles. 1 bulan kemudian, tim forensik LAPD akhirnya berhasil mengungkap identitas ketiga mayat yang ditemukan di dalam gudang sewaan tersebut. Mereka adalah Suresh Gobin Mirchandani yang berusia 40 tahun, Gina Sutan Aswar yang berusia 30 tahun, dan juga Triharto Darmawan berusia 26 tahun yaitu Eri. Korban terakhir inilah yang dinyatakan disebut namanya tercantum sebagai penyewa gudang dan juga adiknya si Oki. Pada tanggal 18 Februari 1995, polisi berusaha mencari keberadaan Oki. Media lokal di Amerika Serikat menyebut namanya Harnoko Dewantoro. Para detektif LAPD menanyai sejumlah rekan dan juga kolega Oki di Los Angeles. Mereka mengaku melihat terakhir kali Oki pada Februari 1993. Polisi juga menduga saat itu Oki telah meninggalkan Amerika Serikat menuju Indonesia. Polisi juga mencurigai Oki bepergian menggunakan identitas palsu, dan hal itu semakin memperkuat keyakinan polisi bahwa Oki terkait erat dengan ketiga mayat yang ditemukan di gudang penyimpanan barang tersebut. LAPD menghubungi Interpol yang kemudian Interpol melanjutkan kontak
dengan Mabes Polri di Jakarta. Kemudian LAPD mengirimkan 2 detektifnya yaitu Ted Ball dan juga Ed Ramirez. Mereka berangkat menuju Jakarta untuk melakukan penyelidikan bersama tim Mabes Polri yang dipimpin Goris Mere. Semua bukti yang ditemukan LAPD termasuk cek Bank Bumidaya dan juga paspor palsu yang digunakan Oki ini diberikan kepada tim Polri. Tim Polri Goris Mere lalu melacak keberadaan Oki. Pada tanggal 3 Januari 1995, akhirnya Oki diringkus polisi saat Oki bersama keluarganya di Jakarta. Oki langsung dibawa ke Mabes Polri untuk interogasi. Awalnya Oki ini dituduh atas pemalsuan identitas dan pembuatan paspor palsu saat masuk ke Indonesia. Tapi interogasi selanjutnya baru mengarah kepada soal kasus pembunuhan atas nama Suresh, Gina, dan adiknya di Los Angeles. Penangkapan Oki saat itu menggemparkan masyarakat dan menjadi berita utama di semua media Indonesia. Dan tentu aja khususnya di Los Angeles. Oki ini lahir di Jakarta pada 3 November 1964. Ia merupakan putra pasangan dari Hendarno Hendarmin, seorang pejabat di Bank Indonesia, dan juga Sekartini Handijaya yang bekerja di Bank Bumidaya. Oki berasal dari keluarga broken home karena ayah dan ibunya ini sudah lama bercerai. Kemudian ia datang ke Amerika Serikat sejak akhir 1980-an. Oki awalnya tinggal dan bersekolah di Kansas. Dia juga sempat pindah ke Pennsylvania sebelum akhirnya menetap di Los Angeles. Setelah pindah ke Los Angeles, Oki ini tinggal di berbagai tempat seperti di North Hills, North Wright, Westwood, dan Lake Forest di Orange County. Kepada polisi, Oki mengaku telah membunuh ketiga orang itu. Ia menyewa gudang dengan nama adiknya sendiri yaitu Eri dan nama palsu Syamir Tawakal agar tidak terlacak. Dia juga meminta ibunya untuk mengirimkan cek sebanyak 2 kali untuk biaya sewa gudang tersebut. Ibunya ini sama sekali nggak tahu tentang cek-cek tersebut ya. Ini digunakan untuk sewa gudang dan juga menyimpan mayat. Apalagi salah satu mayatnya adalah anaknya sendiri. Pengakuan Oki kepada polisi ini selalu berubah-ubah. Awalnya Oki mengaku yang membunuh Suresh adalah adiknya itu Eri. Kemudian dia mengaku lagi dialah yang membunuh Suresh dan juga Gina Sultan Aswar. Dia juga mengaku membunuh adiknya sendiri yaitu Eri karena dia itu nggak sengaja dan sebagai bentuk pertahanan diri. Tapi yang jelas korban pertama yang dibunuh Oki itu adalah Suresh. Suresh adalah warga Los Angeles asal India. Jadi awalnya pada tahun 1990, Oki ini mendirikan usaha laundry di kawasan Woodland Hill dengan modal sebesar 110.000 US dollar. Uang itu merupakan pemberian dari pacarnya yaitu Rulianti atau Ipung. Lalu pada Maret tahun 1991, Oki menjual bisnis laundry kepada Suresh dengan harga 100.000 US dollar. Suresh ini membayar uang muka sebesar 20.000 dan sisanya ini akan dicicil selama 5 tahun dengan bunga 10% per tahunnya. Namun 5 bulan berjalan, Suresh ini nggak kunjung membayar cicilan dan selalu mengaku nggak punya uang. Pada 19 Agustus 1991, Oki mengajak adiknya yaitu Eri ini menggunakan mobil BMW-nya untuk menemui Suresh. Saat itu Oki membawa sepucuk pistol revolver yang dibeli atas nama Eri. Suresh bukannya menjanjikan untuk membayar cicilan, tapi malah akan mengembalikan bisnis laundry kepada Oki. Oki marah lah ya, Oki naik pitam. Dia langsung meraih pistol dari balik bajunya dan menembak dadanya Suresh dari jarak dekat di dalam mobil. Oki lalu membawa mayat Suresh dan juga sempat membeli box besar. Kemudian Oki memisahkan kedua tangan Suresh lalu semua dibungkus plastik berlapis-lapis yang diikat dengan lakban. Jasad Suresh sempat disembunyikan di gudang di kawasan San Fernando dan beberapa gudang lainnya sebelum akhirnya disimpan di gudang U-Haul North Wright. Korban kedua adalah Gina Sultan Aswar yang diketahui merupakan putri bungsu Sultan Aswar, salah satu tokoh pendiri Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI, dan juga anggota DPR atau MPR periode 1966 sampai 1976, yang dikatakan bahwa si Gina ini adalah kekasihnya Oki. Gina datang ke LA karena bujukan Oki yang mengajaknya bisnis real estate. Saat itu Gina datang dengan membawa wesel atau bank draft sebesar 200.000 US dollar untuk tambahan modal bisnis real estate. Gina meminjam uang sebesar 20.000 dari Oki, 20.000 dolar ya, dari Oki dan juga 15.000 dolar dari Eri. Tapi kenyataannya bisnis real estate ini nggak berjalan, sementara uang yang dipinjamkan Oki juga nggak kunjung dikembalikan Gina. Apalagi gadis itu malah pergi liburan ke Paris, Prancis selama beberapa waktu lamanya.
Pada tanggal 2 November 1992, sepulang liburan, Gina ini dijemput oleh Oki dengan mobil BMW-nya di bandara Los Angeles. Dan di tengah jalan, Oki sempat membeli minuman keras dan juga kokain. Lalu mereka menuju rumah sewaan Oki di Brentwood. Sambil mencicipi minuman keras, Oki dan Gina ini terlibat pembicaraan soal uang yang dipinjamkan itu. Gina ini justru mengatakan bahwa ia berniat membatalkan bisnis real estate dan akan mengembalikan uangnya Oki setelah mendapatkan kiriman dari Indonesia. Oki yang waktu itu jadinya emosi, tapi hal itu tentu aja nggak dia tunjukkan kepada kekasihnya yaitu Gina. Hingga malam hari semakin larut, Gina pun akhirnya ingin pulang. Singkat cerita, malam semakin larut dan Gina hendak pulang. Oki pura-pura mengantarkan Gina menuju garasi mobil. Tiba-tiba, Oki meraih kunci Inggris dan memukul Gina beberapa kali di bagian kepala. Tentu aja, gadis tersebut tak berdaya dan langsung tewas di tempat bersimbah darah. Tentu aja, Gina langsung gak berdaya dan langsung meninggal di tempat bersimbah cairan merah. Malam itu juga Oki memasukkan jasad Gina ke bagasi mobilnya, lalu ia membersihkan garasi dari cairan merah yang berceceran. Keesokan paginya, Oki membeli box besar dan memasukkan jasad Gina ke dalam box berisi jasad Gina sempat dipindah juga nih beberapa kali ke sebuah gudang, hingga akhirnya disimpan di gudang U-Haul pada awal 1993. Korban ketiga yaitu adik kandungnya Oki sendiri, yaitu Eri. Oki ini mendatangi apartemen adiknya di kawasan Santa Monica awal Desember 1992 setelah ia membunuh Gina. Saat bertemu, Eri ini tengah menenggak minuman beralkohol, kemudian Oki ini ikut minum. Kakak adik itu terlibat obrolan bisnis laundry dan juga real estate yang nggak jadi hingga akhirnya obrolan menjadi panas dan berujung perkelahian. Eri ini sempat mengacungkan pistol kepada kakaknya. Oki yang tahu pistol yang dipegang adiknya ini nggak berpeluru langsung menyambar palu besar dan menghantamkan kepala Eri. Oki memukulkan palu itu ke kepala adiknya hingga hancur. Oki dari awal memang diketahui ini berniat membunuh adiknya sendiri karena tahu bahwa adiknya ini adalah satu-satunya saksi atas semua perlakuannya terhadap Gina dan juga Suresh. Oki memukuli saudaranya sendiri sampai meninggal dunia. Pistol yang digunakan untuk menembak Suresh telah ditemukan ya, tapi senjata yang digunakan untuk membunuh Gina dan juga Eri ini belum ditemukan saat itu. Sama dengan dua korban sebelumnya, jasad Eri ini akhirnya dibungkus berlapis-lapis menggunakan plastik dan juga lakban. Kemudian jasadnya dimasukkan ke dalam box dan sempat mampir ke beberapa gudang, sama seperti yang pertama dan kedua, hingga akhirnya pada tahun 1993, semua box itu disimpan di gudang yang sama di U-Haul. Hingga setahun lebih pada 10 Agustus 1994, ketiga jasad itu akhirnya ditemukan. Awalnya LAPD ini berusaha membawa Oki ke Amerika Serikat karena semua kejahatan dilakukan di Los Angeles. Tapi upaya itu gagal karena memang tidak ada perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dan juga Amerika Serikat saat itu. Akhirnya kasus itu tetap disidik dan disidangkan di Pengadilan Jakarta Pusat pada Juni 1996. Selama persidangan, Oki membantah telah membunuh Suresh dan Gina, tapi ia mengaku telah membunuh Eri karena nggak sengaja. Oki mengakui semua tuduhan itu karena nggak tahan saat diinterogasi polisi pada 4 Februari 1995. Alasannya fisik dan mentalnya tengah down karena orang tuanya stres atas kasus itu. Tapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin IGK Soekarta ini tetap memvonis Oki bersalah dengan hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Dan beberapa kali ia mencoba mengajukan gerasi pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, namun ditolak dan selama menunggu eksekusi, Oki mendekam di Lapas Cipinang, Jakarta Timur.